18 tahun lalu, suamiku membuang kami seperti sampah karena anakku cacat. Dia tertawa di atas penderitaanku dan memilih wanita lain. Hari ini, roda berputar. Aku kembali untuk melihatnya hancur perlahan, tepat di depan mata anak yang dulu dia hina. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma obat-obatan dan pembersih lantai menyengat hidungku. Namun, ini bukan bau rumah sakit biasa. Ini adalah aroma kemewahan dari bangsal VIP rumah sakit swasta terbaik di kota ini. Aku duduk dengan tenang di sofa kulit berwarna krem. Tanganku memegang sebuah majalah kesehatan, tetapi mataku tidak benar-benar membaca isinya. Aku melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tanganku. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Seharusnya dia sudah datang. Seseorang yang sudah 18 tahun tidak kutemui. Seseorang yang dulu pernah menjadi pusat duniaku sebelum dia menghancurkan semuanya menjadi debu. Namaku Indira. Dulu, aku hanya wanita rumah tangga biasa yang kucel dan tidak terawat. Aku menghabiskan waktuku di dapur dan mengurus anak yang sakit. Tapi lihat aku sekarang. Aku mengenakan setelan jas kerja berwarna marun yang dijahit khusus. Rambutku tertata rapi. Sepatuku mengkilap. Tidak ada lagi Indira yang lemah. Pintu kaca otomatis di depan lobi terbuka. Angin berhembus masuk. Aku melihat sosok itu. Dia berjalan tertatih-tatih. Penampilannya jauh berbeda dari ingatanku. Dulu dia gagah, tegap, dan selalu membanggakan fisiknya. Sekarang, punggungnya sedikit membungkuk. Kulitnya kusam dan menggelap. Rambutnya yang dulu tebal kini menipis dan memutih. Dia mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar. Celana bahannya terlihat kebesaran, seolah tubuhnya menyusut drastis. Itu Damar, mantan suamiku. Dia tidak datang sendiri. Ada seorang wanita di sampingnya yang terlihat kesal. Itu pasti Bella, wanita yang merebut Damar dariku. Bella juga terlihat tua dan lelah. Wajahnya yang dulu penuh riasan tebal kini terlihat keriput dan tidak segar. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang kalah oleh kehidupan. Damar berjalan menuju meja resepsionis. Dia berdebat pelan dengan petugas administrasi. Aku bisa mendengar suaranya yang serak. Dia batuk beberapa kali. Batuk yang terdengar menyakitkan dan dalam. Itu tanda tubuhnya sedang digerogoti penyakit. Aku menutup majalahku dan meletakkannya di meja. Aku berdiri dan merapikan jas. Aku sengaja berjalan melintasi jalur yang akan mereka lewati. Langkahku tegas. Bunyi hak sepatuku beradu dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Damar menoleh saat mendengar langkah kakiku. Matanya menyipit. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Awalnya dia tampak bingung. Dia mungkin mengira aku adalah salah satu dokter atau pejabat rumah sakit. Namun, ketika mata kami bertemu, aku melihat kilatan pengenalan di matanya. Dia terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Indira? Panggilnya ragu. Aku berhenti. Aku menatapnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada kemarahan. Hanya tatapan dingin seorang asing. Lama tidak bertemu. Damar. Jawabku singkat. Damar tertawa kecil. Tawa yang terdengar meremehkan. Persis seperti dulu. Dia menyenggol lengan Bella. Lihat, Bel. Ini mantan istriku yang dulu kita usir. Wah, kau terlihat rapi. Jadi apa kau di sini? Jadi tenaga kebersihan? Atau jualan asuransi? Darahku mendidih mendengar hinaannya. Tapi aku sudah melatih diriku selama belasan tahun untuk momen ini. Aku tidak boleh emosi. Emosi adalah tanda kelemahan. Aku ada urusan bisnis. Jawabku tenang. Damar melangkah lebih dekat. Bau rokok bercampur keringat menguar dari tubuhnya. Dia menatapku dengan tatapan menyelidik yang menjijikan. Bisnis apa? Jual gorengan di kantin. Dia tertawa lagi. Kali ini lebih keras hingga beberapa pengunjung lain menoleh. Jangan sok kaya, Indira. Aku tahu asal-usulmu.
Kau cuma wanita kampung yang beruntung pernah kunikahi. Aku tetap diam, membiarkan dia menumpahkan racunnya. Semakin dia menghina, semakin manis pembalasanku nanti. Tiba-tiba wajahnya berubah mengejek. Dia melihat ke sekelilingku, seolah mencari sesuatu. Ngomong-ngomong, katanya dengan nada dibuat-buat, "Mana anak cacatmu itu? Siapa namanya? Satria?" "Ya, si kaki bengkok itu." Tanganku mengepal di samping tubuh. Dia boleh menghinaku, tapi menghina anakku adalah kesalahan fatal. Dia punya nama, Damar. Kataku tajam. "Halah." Damar mengibaskan tangan. "Paling juga sudah mati, kan? Anak penyakitan seperti itu mana mungkin bertahan lama. Apalagi dengan ibunya yang miskin sepertimu. Pasti dia sudah mati karena tidak ada biaya berobat, kan?" Bella ikut terkekik geli. "Sudahlah, Mas. Jangan diungkit. Kasihan dia. Mungkin dia kesini mau minta sumbangan buat bayar utang bekas pengobatan anaknya." Damar tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di lobi yang hening. "Benar juga. Indira. Kalau anak cacatmu sudah mati, baguslah. Beban hidupmu berkurang. Kau harusnya berterima kasih padaku karena sudah menceraikanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bebas begini." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Dia menyebut kematian anak kandungnya sendiri sebagai sebuah keberuntungan. Dia menyebut anakku sebagai beban. Setan pun mungkin akan malu mendengar ucapan sejahat itu. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Damar dengan pandangan tidak suka. Tapi Damar tidak peduli. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa masih berkuasa atasku seperti 18 tahun lalu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan ketenangan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Damar berhenti tertawa. "Kau salah besar, Damar," kataku pelan tapi penuh penekanan. "Apanya yang salah?" Tantangnya. "Anakku masih hidup. Dia tumbuh menjadi pria yang jauh lebih hebat daripada ayah kandungnya." Jawabku. Damar mendengus. "Hebat? Hebat minta-minta di lampu merah? Dengan kaki cacat begitu, dia bisa kerja apa?" "Kau akan segera tahu," kataku. Aku melirik jam tanganku lagi. "Dan satu lagi, Damar, kau sebaiknya menjaga mulutmu. Rumah sakit ini punya aturan ketat soal ketertiban. Kau tidak mau diusir sebelum diperiksa, kan?" Wajah Damar memerah. Dia tidak suka digurui. "Kau mengancamku? Kau pikir kau siapa? Aku pasien di sini. Aku bayar." "Kau bayar?" Tanyaku dengan nada sangsi. "Kudengar kau kesini pakai surat keterangan tidak mampu untuk minta keringanan biaya." Mata Damar melotot. Dia kaget aku tahu rahasianya. Bella langsung terlihat gugup. "Dari mana kau tahu?" sentak Bella. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangkat bahu. Dinding di sini punya telinga. "Sudahlah, nikmati waktumu menunggu, Damar. Semoga dokter yang menanganimu nanti berbaik hati." Aku memutar tubuhku. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka. Aku belum selesai bicara," teriak Damar. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menuju lift khusus staf. Aku menempelkan kartu aksesku. Pintu lift terbuka. Aku masuk dan berbalik. Sebelum pintu tertutup, aku melihat Damar masih berdiri di sana dengan wajah merah padam karena marah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja masuk ke kandang singa. Dia tidak tahu bahwa anak cacat yang dia hina itu ada di gedung ini. Dia tidak tahu bahwa nasib nyawanya sekarang ada di tangan kami. Di dalam lift yang bergerak naik, aku melihat pantulan wajahku di cermin. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tertahan. Ingatan masa lalu itu kembali menyeruak. Kata-kata, anak cacat, dan sudah mati, tadi membuka luka lama yang belum kering. Luka dari 18 tahun lalu. Luka saat malam hujan badai itu. Malam di mana dia menghancurkan hatiku dan hati anakku. Aku memejamkan mata.
Bayangan masa lalu itu berputar kembali seperti film hitam putih di kepalaku. Aku harus mengingatnya. Aku harus mengingat setiap detail rasa sakit itu. Itu adalah bahan bakar utamaku. Itu adalah alasan kenapa aku berdiri di sini sekarang, dengan kekuasaan untuk menghancurkannya. Tunggu saja, Damar. Kau bertanya mana anakku? Kau akan bertemu dengannya. Dan saat itu terjadi, kau akan berharap bumi menelanmu bulat-bulat. Lift membawaku naik, tetapi pikiranku meluncur mundur ke masa lalu. 18 tahun yang lalu. Saat itu aku masih berusia 25 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu lembab dan cat dindingnya sudah mengelupas. Tapi aku berusaha membuatnya nyaman demi Satria, anak kami yang baru berusia 5 tahun. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar, membuat kaca jendela bergetar. Satria sedang duduk di lantai, bermain dengan mobil-mobilan kayu bututnya. Kakinya yang kecil terlihat berbeda. Kaki kanannya tidak berkembang sempurna, membuatnya harus merangkak atau berjalan dengan sangat susah payah. Pintu depan terbanting keras. Damar pulang. Dia basah kuyup. Tapi bukan air hujan yang membuat wajahnya terlihat mengerikan. Itu adalah ekspresi kebencian. Dia tidak mengucapkan salam. Dia langsung melempar tas kerjanya ke kursi. Dia berjalan ke arah meja makan di mana aku sedang menyiapkan teh hangat. Aku muak. Indira, teriaknya tiba-tiba. Aku tersentak kaget. Teh panas sedikit tumpah ke tanganku. Ada apa, Mas? Kenapa baru pulang langsung marah? Aku muak dengan hidup miskin ini. Aku muak dengan rumah bau ini. Dan aku paling muak melihat dia. Damar menunjuk ke arah Satria. Satria yang kaget langsung memeluk mainannya. Dia menatap ayahnya dengan mata ketakutan. Bapak. Cicitnya pelan. Jangan panggil aku bapak, bentak Damar. Aku malu punya anak sepertimu. Lihat kakimu itu. Menjijikkan. Teman-temanku di kantor semua anaknya normal. Bisa lari, bisa main bola. Kenapa aku harus dapat yang cacat begini? Hatiku hancur mendengar itu. Aku segera berlari memeluk Satria. Aku menutup telinga anakku. Cukup, Mas. Jangan bicara begitu di depan anak. Satria tidak salah apa-apa. Ini ujian dari Tuhan, kataku sambil menangis. Ujian? Ini kutukan. Damar membanting gelas teh yang kusiapkan. Pecahannya berserakan di lantai. Aku sudah tidak tahan lagi. Gajiku habis cuma buat terapi dia yang tidak ada gunanya. Dia tidak akan pernah sembuh. Indira, kakinya bengkok selamanya. Damar merogoh saku celananya yang basah. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lecek. Dia melemparkannya ke wajahku. Apa ini? Tanyaku gemetar. Surat cerai. Jawabnya dingin. Tanda tangani. Aku mau kita pisah. Duniaku runtuh seketika. Cerai? Tapi kenapa, Mas? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kalau masalah uang, aku bisa bantu kerja. Aku bisa mencuci atau jadi buruh. Bukan cuma soal uang, potong Damar. Aku mau menikah lagi. Napasku tercekat. Menikah lagi? Ya, dengan Bella. Dia janda kaya. Pemilik toko material tempatku sering kirim barang. Dia cantik, dia kaya, dan yang paling penting, dia bisa memberiku anak yang normal. Bukan produk gagal seperti Satria. Kata, produk gagal. Itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik. Bagaimana mungkin seorang ayah menyebut anaknya sendiri produk gagal? Kau selingkuh? Tanyaku lirih. Sebut saja begitu. Aku butuh masa depan, Indira. Dan masa depanku bukan denganmu atau anak cacatmu itu. Bella mau menerimaku. Tapi dia tidak mau ada beban masa lalu. Jadi, kalian harus pergi. Pergi? Sekarang? Aku menatap ke jendela. Hujan badai masih mengamuk di luar. Mas, ini tengah malam. Hujan deras. Satria sedang tidak enak badan. Biarkan kami menginap semalam saja. Besok pagi kami akan pergi.
Damar menggeleng tanpa belas kasihan. Tidak. Bella akan datang sebentar lagi untuk menjemputku. Dia mau melihat rumah ini kosong dari barang-barang rongsokanmu. Mas, tolong. Aku bersimpuh di kakinya. Aku membuang harga diriku demi anakku. Kasihan Satria. Dia anakmu, Mas. Darah dagingmu. Damar menendang bahuku hingga aku terjengkang. Satria menangis keras melihat aku jatuh. Bawa dia pergi. Suara tangisannya bikin telingaku sakit. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Aku sadar, tidak ada gunanya memohon pada batu. Damar bukan lagi suamiku. Dia sudah menjadi monster. Aku masuk ke kamar. Dengan air mata bercucuran, aku memasukkan beberapa baju ke dalam tas plastik besar. Tidak ada koper. Aku mengambil sedikit uang tabunganku yang kuselipkan di bawah kasur. Jumlahnya tidak seberapa. Mungkin hanya cukup untuk makan 2 hari. Aku menggendong Satria. Anak itu melingkarkan lengannya di leherku erat-erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ibu, Bapak marah ya? Bisik Satria. Bapak marah karena kaki Satria jelek ya, Bu? Pertanyaan polos itu menyayat hatiku. Aku mencium pipinya. Bukan, Nak. Bapak sedang sakit. Bapak tidak tahu apa yang dia katakan. Kamu anak yang hebat. Kakimu adalah kaki surga. Kami keluar dari kamar. Damar sedang berdiri di pintu depan, merokok dengan santai. Dia melihat kami dengan tatapan jijik. Sudah semua? Jangan ada yang ketinggalan. Aku tidak mau menyimpan sampah, katanya. Aku menatap matanya untuk terakhir kali. Kau akan menyesal, Mas. Demi Tuhan, kau akan menyesal. Damar hanya mendengus. Menyesal membuang benalu? Tidak akan. Pergilah. Mati saja di jalanan sekalian. Dia mendorong kami keluar dan membanting pintu. Hujan langsung membasahi tubuh kami. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku mendekap Satria di dalam jaketku, berusaha melindunginya dari air. Kami berdiri di teras sempit itu. Tapi Damar membuka jendela dan berteriak. Jangan berteduh di situ. Pergi dari pekaranganku. Aku menyeret kakiku melangkah ke jalanan berlumpur. Gelap, dingin, sepi. Hanya ada suara guntur dan tangisan Satria. Kami berjalan tanpa tujuan. Air mata dan air hujan menyatu di wajahku. Tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah kontrakan itu. Seorang wanita turun dengan payung. Itu Bella. Dia melihatku yang basah kuyup di pinggir jalan. Dia tersenyum sinis. Oh, ini istrinya? Tanya Bella pada Damar yang keluar menyambutnya. Kasihan sekali. Seperti tikus got. Damar merangkul pinggang Bella. Jangan dilihat. Sayang. Nanti matamu kotor. Ayo masuk. Mereka masuk ke dalam rumah yang hangat itu. Meninggalkan kami di tengah badai. Malam itu, kami akhirnya berteduh di pos ronda yang kosong. Satria demam tinggi. Tubuhnya panas sekali. Aku memeluknya sepanjang malam, berusaha mentransfer panas tubuhku. Di tengah kegelapan pos ronda itu, sambil memandang hujan yang tak kunjung reda, aku bersumpah. Aku memegang tangan kecil Satria. Dengar ibu. Nak, hari ini kita dihina. Hari ini kita dibuang. Tapi ibu janji. Ibu bersumpah atas nama Tuhan. Suatu hari nanti, orang yang membuang kita akan merangkak di kakimu. Ibu akan melakukan apa saja. Ibu akan kerja keras sampai tulang ibu remuk sekalipun. Kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan jadi dokter yang bisa menyembuhkan orang, tidak seperti bapakmu yang sakit jiwanya. Satria menatapku dengan mata sayunya. Dia mengangguk lemah. Iya. Ibu, Satria mau jadi dokter. Satria mau sembuhkan kaki Satria biar bisa jaga ibu. Kami menangis berdua di bawah atap bocor pos ronda. Itu adalah titik terendah dalam hidupku. Tapi itu juga menjadi titik balik. Rasa sakit malam itu berubah menjadi api yang tidak pernah padam. Api yang membakar semangatku selama 18 tahun. Dan sekarang, api itu siap membakar orang yang menyulutnya.
Aku melangkah keluar dari lift di lantai 3. Lantai ini jauh lebih sepi dibandingkan lobi utama yang hiruk-pikuk. Di sini adalah pusat administrasi dan arsip medis. Cahaya lampu neon putih menerangi lorong panjang yang diapit oleh rak-rak besi dan pintu-pintu kaca buram. Udara di sini terasa dingin dan kering, berbau kertas tua dan tinta printer. Tujuanku adalah ruangan di ujung lorong. Ruangan kepala administrasi medis. Namun, sebelum sampai ke sana, seorang perawat muda dengan seragam biru muda mencegatku. Itu Wulan. Dia adalah salah satu orang kepercayaan kami di rumah sakit ini. Wajahnya tampak tegang. Dia memeluk sebuah map tebal berwarna merah di dadanya. Selamat pagi, Ibu Indira. Sapanya sopan. Dia menunduk sedikit. Tanda hormat yang tulus, bukan karena takut. Pagi, Wulan. Jawabku. Apakah berkas itu sudah siap? Wulan mengangguk cepat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan kami. Sudah, Bu. Saya baru saja mengambilnya dari bagian pendaftaran. Data pasien baru saja diinput 10 menit yang lalu. Aku mengulurkan tangan. Wulan menyerahkan map merah itu kepadaku. Map itu terasa berat. Seberat dosa pemiliknya. Terima kasih, Wulan. Kamu boleh kembali bekerja. Jangan biarkan siapapun tahu aku memegang berkas ini, perintahku. Baik, Bu. Tapi ada satu hal lagi, kata Wulan ragu-ragu. Apa itu? Pasien ini, Bapak Damar. Wulan menyebut nama itu dengan nada tidak suka. Dia tadi membuat keributan di loket pendaftaran. Dia membentak staf kami karena prosesnya dianggap terlalu lama. Dia mengaku kenal dengan direktur rumah sakit, padahal tidak ada datanya di sistem VIP kami. Aku tersenyum miring. Kebiasaan lama memang sulit hilang. Damar selalu merasa dirinya raja, bahkan ketika dia tidak punya istana. Biarkan saja, Wulan. Anggap itu hiburan sebelum pertunjukan utama. Kembalilah ke posmu. Wulan mengangguk dan bergegas pergi. Aku membawa map itu masuk ke sebuah ruangan kosong yang biasa digunakan untuk rapat kecil. Aku duduk di kursi putar, meletakkan map itu di atas meja kaca yang mengkilap. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena antusiasme. Ini adalah momen yang kutunggu. Momen di mana aku bisa melihat ke dalam jeroan kehidupan mantan suamiku tanpa dia sadari. Aku membuka map itu perlahan. Lembar pertama adalah data diri. Nama, Damar Prasetyo. Usia, 48 tahun. Pekerjaan, wira swasta, tertulis tidak tetap. Alamat, sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota yang kumuh. Aku tahu daerah itu. Itu daerah rawan banjir. Jauh sekali dari rumah mewah yang dulu dia banggakan saat mengusirku. Mataku beralih ke lembar kedua. Riwayat medis. Aku membaca baris demi baris diagnosa dokter jaga di IGD yang sempat memeriksanya minggu lalu sebelum merujuknya ke sini. Tulisan dokter itu tegak bersambung. Tapi aku sudah terbiasa membacanya. Diagnosis utama. Diabetes melitus tipe 2 tidak terkontrol. Komplikasi. Nefropati diabetik. Gagal ginjal kronis stadium 5. Kondisi fisik. Terdapat luka gangren pada kaki kiri, jari manis dan kelingking nekrosis, mati jaringan. Aku tertegun. Gagal ginjal stadium 5. Itu artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi. Racun menumpuk di dalam darahnya setiap detik. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan cuci darah rutin seumur hidup atau transplantasi ginjal. Dan melihat kondisi kakinya yang membusuk, dia juga terancam diamputasi. Sungguh sebuah ironi yang mematikan. Dulu, dia menghina anakku karena kakinya tidak sempurna. Dia menyebut Satria, si kaki bengkok. Dia jijik melihat cara jalan anakku. Sekarang, kakinya sendiri yang membusuk. Kakinya sendiri yang menggerogoti nyawanya. Tuhan punya selera humor yang gelap tapi adil. Karma tidak datang lewat pos kilat, tapi dia selalu sampai tepat waktu. Aku membalik halaman selanjutnya. Ini adalah bagian yang paling menarik. Bagian finansial. Di sana tertulis dengan tinta merah besar.
Tidak ada asuransi BPJS tidak aktif. Aku mengerutkan kening. Damar dulu bekerja di perusahaan besar. Dia selalu membanggakan asuransi kelas satunya. Kenapa sekarang dia tidak punya jaminan kesehatan? Aku membaca catatan tambahan dari staf administrasi di bawahnya. Catatan, pasien menunggak iuran BPJS selama 5 tahun. Kartu asuransi swasta sudah ditutup karena polis lapse, tidak bayar premi. Pasien mengaku tidak memiliki dana tunai untuk deposit rawat inap. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Damar bangkrut. Benar-benar bangkrut. Kemana perginya semua uang itu? Kemana perginya harta Gonogini yang seharusnya menjadi hakku dan Satria tapi dia rampas semuanya? Jawabannya ada di lembar lampiran status sosial. Penanggung jawab. Bella, istri. Catatan wawancara. Istri pasien menolak menandatangani surat jaminan pembayaran pribadi. Istri pasien menyatakan aset rumah dan mobil sudah dijual bulan lalu dan uangnya digunakan untuk membayar utang usaha yang gagal. Aku tertawa pelan. Tawa yang kering. Bella, wanita yang dulu datang dengan mobil mewah dan payung mahal, kini bahkan tidak mau menjaminkan dirinya untuk suaminya. Dia sudah menguras habis harta Damar. Toko material yang dulu dibanggakan Damar pasti sudah gulung tikar. Uang hasil penjualan rumah kami yang dulu pasti sudah habis untuk gaya hidup mereka. Sekarang, saat Damar sakit dan butuh uang, Bella mulai lepas tangan. Wanita itu hanya mencintai uang Damar, bukan orangnya. Damar meninggalkan Intan Permata demi batu kali, dan sekarang batu kali itu menimpanya sampai remuk. Mataku tertuju pada sebuah formulir yang terselip di bagian paling belakang. Formulir pengajuan keringanan biaya, SKTM, surat keterangan tidak mampu. Damar mengajukan permohonan agar rumah sakit ini memberikan diskon khusus atau fasilitas dana sosial untuk pengobatan cuci darahnya. Dia ingin dikasihani. Dia ingin menjadi benalu di rumah sakit milikku. Di bagian bawah formulir itu, ada kolom persetujuan yang masih kosong. Kolom itu bertuliskan, mengetahui dan menyetujui, Kepala Departemen Penyakit Dalam. Aku menatap kolom kosong itu lama sekali. Ini dia. Ini senjatanya. Damar tidak bisa mendapatkan pengobatan di sini tanpa tanda tangan itu. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya asuransi. Dia hanya punya permohonan ini. Hidup dan matinya bergantung pada tanda tangan Kepala Departemen. Dan dia tidak tahu siapa kepala departemen di rumah sakit ini. Aku menutup map merah itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Aku sudah menemukan titik lemahnya. Bukan hanya penyakit fisiknya, tetapi juga kebangkrutan dan keputusasaannya. Dia ada di ujung tanduk. Satu dorongan kecil saja, dia akan jatuh ke jurang. Aku berdiri, meraih map itu, dan berjalan keluar ruangan. Langkahku terasa ringan. Aku merasa seperti jenderal perang yang baru saja mendapatkan peta markas musuh. Aku membayangkan wajah Damar saat dia tahu kebenarannya nanti. Aku membayangkan wajahnya saat dia menyadari bahwa orang yang memegang pena untuk menandatangani nasibnya adalah orang yang dulu dia sebut sampah. Aku berjalan menyusuri lorong menuju sayap timur rumah sakit. Sayap eksekutif. Di sana, anakku sedang bekerja. Anakku yang dulu dihina, kini menjadi penentu takdir ayahnya. Sepanjang perjalanan, aku mengingat kembali perjuangan kami. Aku ingat bagaimana aku bekerja menjadi tukang cuci piring di 3 restoran sekaligus. Aku ingat tangan Satria yang kecil membantuku melipat baju tetangga yang kami laundry. Aku ingat malam-malam di mana kami hanya makan nasi dengan garam agar uangnya bisa ditabung untuk biaya kuliah kedokteran Satria. Kami merangkak dari lumpur. Kami berdarah-darah untuk sampai di titik ini. Dan sekarang, orang yang melempar kami ke lumpur itu datang meminta tolong dengan tangan kotornya. Tidak semudah itu. Damar. Tidak semudah itu. Aku sampai di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh dan besar. Di pintunya terdapat plakat emas yang berkilau tertimpa cahaya lampu. Dr. Satria Abimanyu, SPPDKGH Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi. Aku mengelus nama itu dengan bangga. Ini adalah nama anakku.
Nama yang dibesarkan dengan air mata dan doa seorang ibu yang terbuang. Aku mengetuk pintu itu 3 kali. Ketukan yang mantap. Sudah saatnya kita menyusun rencana. Nak, bapakmu sudah datang. Dan dia membawa lehernya sendiri ke dalam jerat kita. Masuk. Terdengar suara berat dan berwibawa dari dalam. Aku membuka pintu kayu jati itu. Aroma kopi segar dan pengharum ruangan wangi lavender menyambutku. Ruangan ini luas dan elegan. Ada rak buku besar yang penuh dengan literatur medis tebal di satu sisi dinding. Di sisi lain, jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari pagi masuk dengan leluasa, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya lorong rumah sakit. Di balik meja kerja mahoni yang besar, seorang pria muda sedang duduk memeriksa tumpukan dokumen. Dia mengenakan kemeja biru muda yang rapi di balik jas putih dokter kebanggaannya. Stetoskop melingkar santai di lehernya. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan matanya tajam namun teduh. Dia adalah Satria. Anakku. Saat melihatku masuk, wajah seriusnya langsung berubah. Senyum hangat merekah di bibirnya. Dia segera meletakkan pulpennya dan berdiri. Ibu. Sapanya lembut. Dia berjalan memutar meja untuk menghampiriku. Langkahnya tegap. Jika diperhatikan dengan sangat teliti, memang masih ada sedikit ketidakseimbangan pada langkah kaki kanannya. Bekas operasi koreksi tulang yang kami lakukan 5 tahun lalu. Tapi dia tidak lagi menyeret kakinya. Dia tidak lagi butuh tongkat. Dia berdiri tegak, setinggi 180 cm, jauh lebih tinggi dariku. Dia memelukku erat. Bau parfum maskulin dan antiseptik menguar dari tubuhnya. Aku menepuk punggungnya pelan. Kamu sibuk, nak? Tanyaku sambil melepaskan pelukan. Untuk ibu, aku selalu punya waktu. Jawabnya sambil menuntunku duduk di sofa tamu yang empuk di sudut ruangan. Ada apa, Bu? Tumben ibu ke ruangan praktek jam segini? Biasanya ibu sibuk mengecek laporan keuangan di kantor direksi. Aku duduk dan meletakkan map merah yang sejak tadi kubawa di atas meja kopi. Satria melirik map itu sekilas, lalu menatap mataku. Dia cerdas. Dia langsung tahu ada sesuatu yang serius dari ekspresi wajahku. Ada pasien VIP? Tanya Satria menebak. Bisa dibilang begitu. Tapi bukan VIP karena uangnya. Jawabku penuh arti. Tapi karena masa lalunya. Satria mengerutkan kening. Maksud ibu? Aku mendorong map merah itu ke arahnya. Bacalah. Kamu akan mengerti. Satria mengambil map itu. Dia membukanya dengan gerakan tenang seorang profesional. Matanya memindai baris pertama data pasien. Aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Awalnya tenang, lalu matanya membelalak sedikit. Rahangnya mengeras. Tangannya yang memegang kertas itu mencengkeram lebih erat hingga kertasnya sedikit kusut. Dia terdiam lama, mematung menatap nama yang tertera di sana. Damar Prasetyo. Nama yang mungkin sudah dia coba hapus dari ingatannya, tapi terpatri sebagai sumber trauma masa kecilnya. Satria menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar lewat hidung. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia terus membaca halaman-halaman berikutnya. Dia membaca diagnosis penyakit, kondisi komplikasi, hingga bagian finansial yang menyedihkan itu. Setelah selesai, dia menutup map itu perlahan. Dia meletakkannya kembali di meja, lalu menatapku. Matanya berkilat. Ada campuran antara kemarahan, kepedihan, dan ketidakpercayaan. Dia ada di sini? Tanya Satria. Suaranya rendah, bergetar menahan emosi. Di ruang tunggu bawah, jawabku. Bersama istrinya. Si Bella itu. Satria mendengus sinis. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Dia membelakangiku, menatap pemandangan kota di bawah sana. Gagal ginjal stadium 5. Gumam Satria. Diabetes tak terkontrol. Kakinya busuk. Dia menoleh padaku. Wajahnya keras. Ibu tahu apa yang dia katakan padaku dulu? Malam itu, dia bilang kakiku menjijikkan. Dia bilang dia malu punya anak yang tidak bisa jalan normal. Dan sekarang?
Dia akan kehilangan kakinya sendiri. Itu hukuman Tuhan, Satria, kataku pelan. Dan dia minta keringanan biaya. Satria menunjuk map itu dengan dagunya. Dia minta tanda tanganku untuk menyelamatkan nyawanya yang tidak berharga itu. Benar. Tanpa tanda tanganmu, dia tidak bisa cuci darah di sini. Rumah sakit lain pun akan menolaknya karena dia tidak punya uang muka. Nyawanya ada di ujung penamu. Satria kembali duduk di depanku. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa yang ibu ingin aku lakukan? Mengusirnya? Menolaknya? Aku bisa saja menyuruh satpam membuangnya ke jalanan sekarang juga. Sama seperti dia membuang kita dulu. Aku menggeleng. Itu terlalu mudah. Nak, kalau kita mengusirnya sekarang, dia hanya akan merasa jadi korban. Dia tidak akan sadar siapa kita. Dia tidak akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Lalu, terima dia masuk, kataku dingin. Biarkan dia masuk ke ruang periksa. Biarkan dia berharap. Biarkan dia berpikir dia akan ditolong oleh dokter yang baik hati. Berikan dia harapan setinggi langit. Lalu jatuhkan dia sekeras-kerasnya. Satria terdiam sejenak, mencerna rencanaku. Perlahan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum ramah seorang dokter, tapi senyum seorang anak yang siap menuntut keadilan. Aku mengerti, kata Satria. Aku tidak akan menyetujui formulir keringanan biayanya lewat staf administrasi. Aku akan memanggilnya masuk ke sini. Aku akan memeriksanya sendiri. Tepat sekali, sahutku. Dia belum tahu kau dokter di sini. Dia tidak tahu nama lengkapmu di sistem. Dia hanya tahu dia butuh persetujuan. Kepala departemen. Buat dia gemetar ketakutan dengan diagnosis medisnya. Buat dia merasa kecil. Satria mengangguk. Aku akan menjelaskan betapa parah kondisinya. Aku akan memberitahunya bahwa tanpa pengobatan mahal, dia akan mati pelan-pelan dan menyakitkan. Aku akan melihat ketakutan di matanya. Dan saat dia sudah putus asa, tambahku, saat dia memohon belas kasihan, saat itulah kau buka identitasmu. Satria menyandarkan punggungnya lagi. Dia memandang kedua tangannya. Tangan seorang ahli bedah dan spesialis yang sudah menyelamatkan ratusan nyawa. Tangan yang dulu pernah memegang mainan kayu butut sambil menangis di bawah hujan. Ibu ingat tidak? Tanya Satria tiba-tiba. Suaranya melembut. Waktu kita tinggal di kontrakan petak yang atapnya bocor itu? Waktu ibu sakit tifus tapi tidak mau ke dokter karena uangnya ibu simpan buat bayar biaya terapiku. Mataku memanas mengingat masa-masa sulit itu. Ibu ingat. Waktu itu aku berpikir, kenapa bapakku jahat sekali? Apa salahku? Aku sempat benci pada kakiku sendiri, Bu. Aku sempat ingin memotong kakiku sendiri biar ibu tidak susah mengurusku. Air mataku menetes satu. Aku segera menghapusnya. Jangan bicara begitu, Nak. Tapi ibu yang menguatkanku. Lanjut Satria. Ibu bilang kakiku adalah kaki surga. Ibu kerja pagi siang malam sampai tangan ibu kasar. Ibu tidak pernah menyerah padaku. Jadi, hari ini bukan cuma soal balas dendamku. Ini soal pembelaan harga diri ibu. Dia mengambil map merah itu lagi. Kali ini dia memegangnya dengan mantap. Aku akan melakukannya. Aku akan menemuinya. Aku akan pastikan dia tahu bahwa anak cacat yang dia buang itu sekarang adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya, dan aku akan memilih untuk tidak menolongnya. Aku tersenyum bangga. Anakku sudah dewasa. Dia bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Dia adalah pria yang kuat dan berprinsip. Bagus, kataku. Ibu akan ada di sana. Ibu akan duduk di ruangan ini, membelakangi pintu saat dia masuk. Ibu mau melihat wajahnya saat dia sadar dia masuk ke kandang singa. Satria menekan tombol interkom di mejanya. Suara asistennya terdengar. Ya, Dok. Sus, tolong panggilkan pasien atas nama Damar Prasetyo yang ada di daftar tunggu administrasi bawah. Bilang padanya, Kepala Departemen bersedia meninjau kasusnya secara langsung sekarang juga. Prioritaskan dia. Baik, Dok. Segera saya panggilkan.
Satria mematikan interkom. Dia menatapku. Persiapkan diri ibu. Dia akan datang sebentar lagi. Aku merapikan jasku. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan mentalku. Jantungku berpacu, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin pertempuran. Pintu neraka akan segera terbuka untuk Damar. Dan kuncinya ada di tangan kami. Kami tidak perlu senjata tajam atau kekerasan fisik. Kami hanya butuh kebenaran dan kenyataan pahit untuk menghancurkannya. Ayo kita sambut tamu istimewa kita, Bu, kata Satria sambil mengenakan maskernya, menutupi sebagian wajahnya. Dia ingin menyembunyikan identitasnya sampai detik terakhir. Aku memutar kursi tamuku sehingga membelakangi pintu masuk. Aku mengambil majalah untuk menutupi wajahku. Berpura-pura menjadi tamu atau rekan kerja yang sedang sibuk. Kami menunggu dalam hening. Detik demi detik berlalu. Langkah kaki terdengar mendekat di lorong. Langkah kaki yang pincang dan berat. Diseret dengan susah payah. Suara omelan wanita terdengar samar-samar. Pintu diketuk. Masuk, kata Satria dingin. Pintu terbuka. Permainan dimulai. Pintu ruangan terbuka perlahan. Suara engsel yang halus seolah memberi isyarat dimulainya babak baru dalam drama kehidupan kami. Aku duduk di kursi tamu yang menghadap ke jendela besar, membelakangi pintu masuk. Aku sengaja tidak menoleh. Aku ingin mendengar suaranya lebih dulu. Aku ingin mendengar kesombongannya sebelum aku menghancurkannya. Silakan duduk, Pak, Bu. Suara Wulan, perawat yang mengantar mereka, terdengar sopan namun dingin. Langkah kaki berat terdengar menyeret di atas lantai karpet yang tebal. Ada jeda yang tidak teratur dalam setiap langkah itu. Seret, hentak, seret, hentak. Itu pasti Damar. Kakinya yang membusuk membuatnya tidak bisa berjalan normal. Bau itu langsung tercium. Meskipun ruangan ini harum lavender dan pendingin udaranya menyala maksimal, aroma amis yang bercampur dengan bau obat keras tetap menyusup masuk. Itu bau kematian jaringan. Bau daging yang menyerah pada penyakit. Wah, mewah sekali ruangan dokter ini. Suara cempreng Bella memecah keheningan. Lihat sofanya. Mas, ini kulit asli. Pasti dokternya kaya raya. Beda sama dokter di puskesmas kemarin. Hus, jangan norak kamu, tegur Damar dengan napas terengah-engah. Tentu saja mewah. Ini rumah sakit kelas 1. Aku kan sudah bilang, koneksiku di sini kuat. Kepala departemen pasti mau menemuiku karena dia tahu siapa aku. Aku menahan tawa getir. Dia masih saja membual. Dia pikir dia siapa? Presiden? Raja minyak? Dia hanyalah pasien bangkrut yang datang mengemis nyawa. Aku mendengar suara kursi ditarik kasar. Damar menghempaskan tubuhnya ke kursi di depan meja kerja Satria. Satria duduk di sana. Tenang, dengan masker medis menutupi separuh wajahnya dan kacamata baca bertengger di hidungnya. Dia terlihat sangat profesional dan berjarak. Selamat siang. Sapa Satria. Suaranya sengaja diberatkan, terdengar datar dan tanpa emosi. Dia tidak menatap mata Damar, melainkan fokus pada berkas di tangannya. Siang, Dok. Jawab Damar dengan nada sok akrab. Saya Damar Prasetyo. Pasien rujukan yang tadi sempat ribut sedikit di bawah. Biasalah, Dok. Staf administrasi kadang tidak tahu prioritas. Saya ini butuh penanganan cepat. Saya sudah membaca berkas Anda. Potong Satria tajam. Dia tidak menanggapi basa-basi Damar. Kondisinya buruk sekali. Pak Damar. Kenapa baru datang sekarang? Damar terbatuk. Ya, biasalah, Dok. Sibuk bisnis. Saya banyak urusan proyek. Jadi kesehatan agak terabaikan. Tapi tenang saja. Saya kuat kok. Ini cuma luka kecil di kaki yang tidak mau kering. Luka kecil? Ulang Satria sinis. Jari kelingking dan jari manis kaki kiri Anda sudah nekrosis. Mati total. Warnanya hitam. Bukan? Dan baunya, saya bisa menciumnya dari sini meski saya pakai masker. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah Damar memerah karena malu. Harga dirinya yang setinggi langit itu tergores. Itu,
Itu karena perban saya belum diganti dari kemarin. Dalih Damar. Intinya begini, Dok. Saya butuh tindakan segera. Cuci darah dan operasi kaki. Tapi, ya, ada sedikit kendala teknis di administrasi soal deposit. Saya dengar dokter punya wewenang untuk memberi sebut saja kebijakan khusus untuk pasien prioritas. Anda meminta keringanan biaya? Tanya Satria to the point. Bukan minta, Dok. Meminjam fasilitas. Koreksi Damar cepat. Gengsinya terlalu besar untuk mengakui dia miskin. Aset saya sedang tidak likuid. Uang saya tertahan di beberapa investasi properti. Jadi saya butuh tanda tangan dokter di formulir SKTM ini supaya prosedur bisa jalan dulu. Nanti kalau uang saya cair, saya lunasi semua. Cash keras. Kebohongan demi kebohongan. Aku muak mendengarnya. Aku menutup majalah yang sejak tadi ku pegang. Sudah cukup sandiwaranya. Saatnya aku masuk ke panggung. Investasi properti. Suaraku memecah percakapan mereka. Aku bicara tanpa menoleh. Maksudmu rumah kontrakan di pinggir kali yang sering kebanjiran itu? Suasana di ruangan itu membeku seketika. Siapa itu? Tanya Damar kaget. Dia baru sadar ada orang lain di ruangan itu selain perawat. Dok, siapa wanita ini? Pasien lain? Kenapa dia ikut campur urusan saya? Dia bukan pasien, jawab Satria tenang. Dia adalah pemilik saham terbesar di rumah sakit ini. Dan dia mengenal Anda dengan sangat baik, Pak Damar. Damar terdiam. Kursiku berputar perlahan. Gerakannya pelan, dramatis, seperti adegan dalam film yang sering dia tonton dulu. Wajahku muncul dari balik sandaran kursi tinggi itu. Aku menatapnya lurus-lurus. Tatapan tajam yang menyimpan dendam 18 tahun. Mata Damar membelalak lebar. Mulutnya menganga. Wajahnya yang pucat dan sakit-sakitan itu kini tampak seperti melihat hantu. Indira? Desisnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Halo lagi, mantan suamiku. Sapaku dingin. Dunia sempit sekali, ya? Bella yang duduk di sampingnya ikut terlonjak. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan benci. Kau, wanita yang tadi di lobi? Kenapa kau ada di sini? Kau menguntit kami ya? Jangan terlalu percaya diri, Bella. Jawabku santai. Aku berdiri dan berjalan mendekati meja kerja Satria. Aku berdiri di samping anakku, meletakkan tanganku di bahu Satria, seolah menegaskan bahwa kami adalah satu tim yang tak terpisahkan. Ini kantorku. Ini rumah sakitku. Kalian yang datang ke kandangku. Damar menatapku tak percaya. Kau, pemilik saham? Jangan bercanda. Indira, kau cuma wanita bodoh yang tidak lulus kuliah. Kau pasti menipu orang kaya dan jadi simpanannya, kan? Aku tertawa. Tawa yang keras dan menusuk. Kau selalu menilai orang dari otakmu yang kotor itu. Damar, setelah kau membuangku, aku bekerja keras. Aku belajar lagi. Aku membangun bisnis catering, lalu properti, dan sekarang kesehatan. Aku tidak butuh laki-laki untuk menjadi kaya. Tidak seperti kau yang butuh wanita kaya untuk bertahan hidup. Aku melirik Bella yang kini menunduk, tak berani membalas tatapanku. Aku mengambil berkas medis Damar dari meja Satria. Aku membukanya kasar. Mari kita bicara fakta, Damar. Lupakan bualan soal investasi dan proyek. Mari bicara soal tubuhmu yang sedang membusuk ini. Aku membacakan isi berkas itu dengan lantang, seolah sedang membacakan vonis hukuman mati. Gula darah sewaktu, 450. Itu angka yang mengerikan. Damar, darahmu itu isinya gula kental, bukan lagi darah merah. Ginjalmu, kreatinin di angka 12. Normalnya di bawah 1,5. Ginjalmu sudah jadi batu karang. Tidak berfungsi sama sekali. Kau tahu artinya apa? Damar gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Hentikan. Artinya tubuhmu sekarang sedang meracuni dirinya sendiri. Lanjutku tanpa ampun. Setiap detik kau bernapas, racun urea menumpuk di otakmu,
di jantungmu, di paru-parumu. Itu sebabnya napasmu bau pesing. Itu sebabnya kau sering sesak napas. Kau sedang tenggelam dalam kotoranmu sendiri. Diam kau, bentak Damar. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu sakit. Dia kembali terduduk sambil meringis. Aku berjalan memutar, mendekati kursinya. Aku berdiri tepat di samping telinganya. Dan kakimu. Esu. Kau bilang luka kecil? Jaringan di sana sudah mati. Damar. Busuk. Bakteri sedang memakan dagingmu sampai ke tulang. Kalau tidak dipotong segera, bakterinya akan naik ke darah. Namanya sepsis. Dan kalau itu terjadi, kau akan mati dalam hitungan jam. Cukup, teriak Damar. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan. Aku tidak mau dengar. Dokter, lakukan sesuatu. Jangan biarkan wanita gila ini bicara. Dia menatap Satria dengan tatapan memohon. Dia berharap dokter di depannya akan membelanya. Dia berharap solidaritas sesama lelaki. Dok, tolong saya. Tanda tangani surat itu. Saya mau sembuh. Saya janji akan bayar. Usir wanita ini, Dok. Dia cuma mau bikin mental saya jatuh. Ini tidak etis. Satria tidak bergerak. Dia hanya menatap Damar dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku kembali ke posisiku di depan meja. Aku menatap Damar dengan rasa puas yang menjalar di dada. Melihatnya ketakutan, melihatnya memohon, melihatnya rapuh, ini adalah bayaran lunas untuk setiap tetes air mata yang kucucurkan dulu. Kau takut mati, Damar? Tanyaku. Damar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kesombongannya runtuh. Yang tersisa hanya ketakutan purba manusia akan kematian. Siapa yang tidak takut mati? Jawabnya lirih. Aku masih mau hidup. Aku masih punya anak yang harus. Dia menghentikan kalimatnya. Mungkin dia sadar dia tidak punya anak yang dia urus. Anak dari Bella tidak pernah ada karena Bella mandul. Fakta yang kutahu dari gosip tetangga lama. Anak? Potongku. Anak yang mana? Anak yang kau buang ke jalanan saat hujan badai. Wajah Damar berubah pias. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. Itu masa lalu. Indira. Kenapa kau pendendam sekali? Manusia tempatnya salah. Kesalahan itu kalau kau lupa beli susu. Bentakku. Membuang anak kandung karena dia cacat fisik bukan kesalahan. Itu kejahatan. Itu kekejaman. Napasku memburu. Aku harus menenangkan diri. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Aku harus tetap elegan dalam menghancurkannya. Kau tahu apa yang paling ironis, Damar? Tanyaku, kembali tenang. Dulu kau menghina fisik anakku. Kau bilang kakinya jelek. Kau bilang dia tidak berguna. Sekarang, lihat kakimu sendiri. Siapa yang cacat sekarang? Siapa yang tidak berguna sekarang? Damar menunduk. Dia melihat kakinya yang diperban tebal. Perban itu rembes oleh cairan kuning dan darah. Aku butuh pengobatan, Indira, katanya memelas. Kalau kau memang pemilik saham di sini, tolonglah. Anggap saja sedekah. Aku mantan suamimu. Kita pernah saling mencintai. Cinta. Aku tertawa hambar. Kau mencintai fisikku yang muda. Saat aku jadi ibu-ibu berdaster, kau buang aku. Sekarang kau minta belas kasihan atas nama cinta masa lalu? Tidak ada cinta di antara kita. Damar. Yang ada hanya utang piutang karma. Aku menunjuk formulir SKTM di meja. Kau mau tanda tangan itu? Kau mau nyawamu diselamatkan? Damar mengangguk cepat. Iya. Iya. Tolong. Aku akan lakukan apa saja. Apa saja? Apa saja? Aku akan minta maaf. Aku akan sujud di kakimu kalau perlu. Aku tersenyum tipis. Bukan padaku kau harus bersujud, tapi pada orang yang punya wewenang medis di ruangan ini. Aku menoleh pada Satria. Aku mengangguk pelan. Ini saatnya. Panggung sudah siap. Mental Damar sudah hancur. Dia sudah putus asa.
Dia sudah siap menerima pukulan terakhir yang akan mematikan jiwanya sebelum penyakit mematikan raganya. Satria perlahan mengangkat tangannya. Dia menyentuh tali maskernya. Gerakannya lambat, penuh kesengajaan. Dia melepas kacamata bacanya dan meletakkannya di meja. Damar menatap dokter itu dengan bingung. Dia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia masih berpikir dokter itu adalah orang asing yang netral. "Kau bilang kau mau hidup, Pak Damar?" tanya Satria. Suaranya berubah. Tidak lagi berat dan dibuat-buat. Itu suara aslinya. Suara yang mungkin samar-samar diingat Damar dari masa lalu. Namun kini lebih dewasa. "Iya, Dok. Saya mau hidup," jawab Damar. "Sayang sekali," kata Satria sambil menurunkan maskernya sepenuhnya, menampilkan wajahnya secara utuh. "Karena saya tidak yakin saya mau menyelamatkan orang yang pernah mendoakan saya mati." Wajah itu terpampang jelas. Hidung mancung yang mirip dengan hidung Damar. Mata elang yang sama persis. Bentuk rahang yang diwariskan secara genetik. Itu adalah wajah Damar versi muda, versi sehat, dan versi lebih baik. Damar mematung. Matanya menelusuri setiap inci wajah Satria. Otaknya berusaha keras menghubungkan titik-titik ingatan. Lalu pandangannya jatuh ke papan nama di meja. Dr. Satria Abimanyu. Mulut Damar terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Napasnya tercekat. Jantungnya mungkin berhenti berdetak selama 1 detik. Dia melihat hantu masa lalunya kini duduk di kursi kekuasaan, memegang nyawanya di ujung pena. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam hingga suara jarum jam dinding terdengar seperti palu godam. Damar menatap wajah Satria dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja tersedot keluar. Bella, yang duduk di sampingnya, juga ternganga. Dia bergantian menatap Satria dan Damar, menyadari kemiripan yang tak terbantahkan di antara mereka. "Sat, Satria?" Suara Damar keluar seperti cicitan tikus yang terinjak. Kau Satria." Satria tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke mata Damar dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Dia membiarkan Damar mencerna kenyataan pahit itu sendiri. Damar mencoba bangkit dari kursinya, tapi lututnya gemetar hebat hingga dia kembali terduduk. Tangan kurusnya terulur ke depan, gemetar, berusaha menggapai sosok gagah di depannya. "Ini Bapak, Nak," bisik Damar. Matanya mulai berair. Bukan air mata penyesalan, aku yakin, tapi air mata ketakutan dan manipulasi. "Ya Tuhan, kau sudah besar. Kau jadi dokter? Anakku jadi dokter." Kata-kata, "anakku," meluncur dari mulutnya seolah dia punya hak atas kesuksesan Satria. Seolah dia yang membiayai kuliahnya. Seolah dia yang mengantarnya sekolah setiap pagi. Padahal, dialah yang membuang anaknya itu ke jalanan. Satria menepis tangan Damar yang mencoba menyentuh ujung jas putihnya. Gerakannya kasar, penuh penolakan. "Jangan sentuh saya," kata Satria tegas. "Tangan Anda kotor." Damar menarik tangannya seperti tersengat listrik. "Satria, ini Bapak, Nak, Bapak kandungmu. Darah dagingmu. Kau tidak kenal Bapak? Dulu kita main kuda-kudaan. Ingat?" Aku mendengus jijik. Main kuda-kudaan? Itu mungkin terjadi saat Satria umur 2 tahun. Sebelum Damar sibuk selingkuh dan mulai membenci kecacatan anaknya. "Saya ingat," jawab Satria. "Saya ingat semuanya. Saya ingat Bapak bilang kaki saya menjijikan. Saya ingat Bapak melempar surat cerai ke wajah Ibu. Saya ingat Bapak mengusir kami saat hujan badai. Ingatan saya tajam sekali, Pak Damar." Wajah Damar memucat. Dia sadar taktik. Ayah yang rindu, tidak mempan. Dia beralih ke taktik. Ayah yang menderita. "Maafkan Bapak, Nak. Dulu Bapak hilaf. Bapak stres. Bapak banyak pikiran. Tapi lihat Bapak sekarang." Damar menunjuk kakinya yang diperban dan tubuhnya yang kurus kering. "Bapak sakit. Nak, Bapak butuh pertolonganmu. Kau dokter, kan? Sumpah dokter harus menolong siapa saja, kan? Apalagi orang tuamu sendiri."
Satria tersenyum miring. Senyum yang mengerikan. Dia mengambil formulir SKTM milik Damar. Orang tua? Ulang Satria. Sejak kapan Anda jadi orang tua saya? 18 tahun Anda menghilang. Tidak ada nafkah. Tidak ada kabar. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun. Dan sekarang, saat ginjal Anda rusak dan harta Anda habis, tiba-tiba Anda mengaku jadi orang tua. Satria berdiri. Tubuhnya yang tinggi menjulang di atas Damar yang duduk menyedihkan. Jadi kau bapakku? Tanya Satria dengan nada mengejek yang sangat mirip dengan nada Damar di lobi tadi. Dih, tak sudi punya bapak penyakitan. Kalimat itu menghantam Damar seperti petir di siang bolong. Matanya terbelalak. Itu adalah kalimat yang membalikan semua penghinaan yang pernah dia lontarkan. Dulu dia malu punya anak cacat. Sekarang, anaknya malu punya bapak penyakitan. Karma telah datang satu lingkaran penuh. Kau durhaka. Satria, teriak Bella tiba-tiba. Dia tidak terima suaminya dihina. Atau mungkin dia takut sumber dana pengobatannya hilang. Dia bapakmu. Kalau tidak ada spermanya, kau tidak akan lahir. Kau harus berbakti. Tanda tangani surat itu. Kami tidak punya uang. Satria mengalihkan pandangannya ke Bella. Tatapannya semakin dingin. Dia mengambil selembar kertas lain dari tumpukan berkas di mejanya. Tidak punya uang. Baca Satria. Nyonya Bella, mari kita lihat catatan transaksi perbankan yang berhasil dilacak tim legal rumah sakit kami. Bulan lalu, Anda menjual rumah di kawasan elit seharga 2 miliar rupiah. 2 minggu lalu, Anda menjual mobil Pajero Sport seharga 400 juta. Minggu lalu, Anda mencairkan deposito senilai 100 juta. Wajah Bella memerah padam. Dia gagap. Itu untuk bayar utang. Utang apa? Sergah Satria. Catatan kami menunjukkan tidak ada pembayaran utang besar. Uang itu masuk ke rekening pribadi Anda di bank lain. Anda menyimpannya untuk diri sendiri, sementara suami Anda disuruh mengemis pakai surat miskin di sini. Damar menoleh cepat ke arah Bella. Matanya melotot. Apa? Bel, kau bilang uangnya habis buat bayar supplier? Kau bilang kita bangkrut total. Bella panik. Dia mundur selangkah. Jangan dengarkan dia, Mas. Dia bohong. Dia cuma mau mengadu domba kita. Data tidak pernah bohong, Nyonya. Sela aku. Aku maju lagi. Kami punya bukti transfernya. Kau sedang bersiap-siap meninggalkan Damar, kan? Kau tahu dia akan mati sebentar lagi. Jadi kau amankan hartanya. Kau mau jadi janda kaya raya, sementara suamimu mati membusuk di rumah sakit kumuh. Bajingan kau, Bella, teriak Damar. Dia mencoba memukul Bella, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia hanya bisa mengayunkan tangan di udara. Kau tipu aku. Aku tinggalkan istri yang baik demi kau, dan sekarang kau rampok aku. Salah sendiri kau sakit-sakitan, balas Bella berteriak. Topengnya terlepas sudah. Aku capek ngurusin kau. Tiap hari ganti perban. Bau busuk. Ngompol. Uangmu sudah habis. Damar, kau cuma beban. Tahu begini aku tidak sudi nikah sama kau. Pertengkaran pecah di ruangan itu. Suami istri yang dulu bersatu untuk menghancurkan hidupku, kini saling mencabik satu sama lain seperti anjing liar berebut tulang. Aku dan Satria hanya menonton dengan tangan terlipat di dada. Pemandangan yang sangat memuaskan. Cukup, bentak Satria. Suaranya menggelegar, menghentikan keributan mereka. Satria memegang formulir SKTM itu dengan kedua tangan. Saya tidak peduli dengan drama rumah tangga kalian. Keputusan saya sudah bulat, kata Satria. Damar kembali menatap Satria dengan penuh harap. Nak, Satria, tolong Bapak. Lupakan perempuan ular ini. Bapak akan ceraikan dia. Bapak akan kembali pada ibumu. Kita bisa jadi keluarga lagi. Tolong, tanda tangani surat itu. Bapak mau cuci darah. Bapak sakit sekali. Damar menangis sesenggukan. Air lendir keluar dari hidungnya. Dia benar-benar menyedihkan. Satria menatap kertas di tangannya. Lalu,
Dengan gerakan perlahan dan pasti, dia merobek kertas itu menjadi dua. Krek! Suara kertas robek itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening. Mata Damar hampir copot melihatnya. Tidak, A. Apa yang kau lakukan? Satria merobeknya lagi. Dan lagi. Sampai formulir itu menjadi serpihan-serpihan kecil seperti sampah. Dia menjatuhkan potongan kertas itu ke lantai. Tepat di depan sepatu butut Damar. Aplikasi Anda ditolak, kata Satria dingin. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial untuk pengkhianat. Dan saya, Dr. Satria Abimanyu, menolak menangani pasien yang tidak memiliki etika dan hati nurani. Kau membunuhku. Bisik Damar gemetar. Kau membunuh bapakmu sendiri. Anda sudah mati 18 tahun lalu bagi saya, jawab Satria tanpa keraguan. Saat Anda membunuh masa kecil saya, Anda juga membunuh hak Anda sebagai ayah. Silakan cari rumah sakit lain. Tapi saya jamin, dengan rekam medis seburuk ini dan tanpa uang sepeser pun, tidak akan ada yang mau menerima Anda. Satria menekan tombol intercom. Security, tolong ke ruangan saya sekarang. Ada pengganggu yang perlu diamankan. Baik, Dok. Suara dari intercom menjawab sigap. Damar merosot dari kursinya. Dia berlutut di lantai, di antara serpihan kertas harapannya yang hancur. Dia mencoba memeluk kaki Satria. Kaki yang dulu dia hina. Ampun, Nak. Ampun. Jangan usir Bapak. Bapak takut mati. Satria memundurkan kakinya, tidak membiarkan sedikit pun sentuhan terjadi. Wajahnya datar, sekeras batu. Dia sudah mematikan rasa ibanya khusus untuk orang ini. Berdirilah, kata Satria. Simpan tenagamu untuk berjalan keluar. Kau butuh itu. Dua orang petugas keamanan bertubuh tegap masuk ke ruangan. Bawa mereka keluar, perintah Satria. Dan pastikan mereka tidak mengganggu pasien lain di lobi. Petugas itu langsung mengangkat Damar yang lemas. Damar meronta-ronta sambil berteriak memanggil namaku dan nama Satria. Indira, maafkan aku. Satria, anakku, jangan begini. Aku bapakmu. Suaranya semakin menjauh saat dia diseret keluar lorong. Bella berlari mengikuti di belakangnya. Bukan untuk menolong, tapi karena takut ditangkap juga. Dia bahkan tidak menoleh pada suaminya yang sedang diseret. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku menatap Satria. Bahunya yang tegap perlahan turun. Dia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang sudah dia panggul separuh hidupnya. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi ada senyum lega di bibirnya. Sudah selesai, Bu, katanya pelan. Aku berjalan mendekatinya dan memeluknya erat. Belum selesai, Nak. Ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Tapi bagian kita bagian kita sudah menang. Aku merasakan tubuh anakku gemetar sedikit dalam pelukanku. Betapapun kuatnya dia, mengusir ayah kandung sendiri tetaplah hal yang emosional. Tapi dia melakukan apa yang harus dilakukan. Dia memutus rantai racun yang selama ini mengikat kami. Di lantai bawah, drama sesungguhnya baru akan dimulai. Damar akan dipertontonkan di depan umum saat diseret keluar. Dan aku tidak sabar untuk melihat babak terakhir itu. Lift turun dengan kecepatan sedang, membawa kami kembali ke lantai dasar. Aku berdiri di samping Satria. Wajah anakku masih terlihat tegang, rahangnya mengeras. Namun sorot matanya jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Di belakang kami, dua petugas keamanan lain bersiaga. Meski Damar dan Bella sudah dibawa turun lebih dulu oleh tim pengamanan sebelumnya. Kau siap menghadapi sirkus di bawah? Tanyaku pelan. Satria mengangguk mantap. Aku sudah siap selama 18 tahun, Bu. Hari ini kita selesaikan semuanya. Aku tidak mau ada sisa-sisa masa lalu yang menghantui kita lagi. Pintu lift berdenting dan terbuka. Suara keributan langsung menyambar telinga kami. Lobi rumah sakit yang biasanya tenang kini berubah menjadi pasar. Kerumunan orang melingkar di tengah ruangan. Suara teriakan Damar menggema, memantul di dinding marmer yang mewah. Tolong!
Tolong saya. Ada dokter gila di sini, teriak Damar. Aku dan Satria melangkah keluar. Kami tidak langsung mendekat. Kami berdiri di undakan tangga lobi, melihat panggung drama yang sedang dimainkan Damar. Damar sedang berbaring di lantai, menolak diseret keluar oleh satpam. Dia meronta-ronta seperti orang kesurupan. Bella berdiri agak jauh, tampak malu dan bingung, memegang tas tangannya erat-erat seolah takut dicopet. Pengunjung rumah sakit, pasien, keluarga pasien, hingga staf, menonton dengan wajah penasaran. Beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Dengar semuanya. Damar berteriak sambil menunjuk ke arah lift, tepat ke arah kami. Dokter di rumah sakit ini tidak punya hati. Dia anak kandung saya. Saya sakit parah. Saya butuh pertolongan. Tapi dia malah mengusir bapaknya sendiri. Di mana keadilan? Di mana sumpah dokter? Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Beberapa ibu-ibu menatap Damar dengan iba. Bagaimanapun, melihat orang tua sakit yang tergeletak di lantai memang memancing rasa kasihan. Damar tahu itu. Dia sedang memainkan kartu terakhirnya. Manipulasi publik. Anak durhaka, lanjut Damar. Air mata buayanya mengalir deras. Saya besarkan dia susah payah. Saya banting tulang demi dia. Sekarang dia sukses. Dia lupa sama orang tua. Dia malu punya bapak miskin dan sakit-sakitan. Darahku mendidih mendengar kebohongannya. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat lancar. Aku hendak maju untuk membungkam mulutnya. Tapi tangan Satria menahanku. Biar aku saja, Bu, kata Satria. Ini panggungku. Satria berjalan menuruni tangga. Langkahnya tenang dan berwibawa. Jas putihnya berkibar sedikit saat dia berjalan membelah kerumunan. Orang-orang yang melihatnya langsung menepi, memberi jalan. Aura kepemimpinan dan karisma Satria begitu kuat. Kontras sekali dengan Damar yang kotor dan histeris di lantai. Satria berhenti tepat di depan Damar. Dia berdiri tegak, memandang ke bawah. Berhentilah bersandiwara, Pak Damar. Suara Satria tenang, tapi terdengar jelas di seluruh lobi yang mendadak hening. Damar mendongak. Dia melihat kamera-kamera ponsel yang mengarah padanya. Dia merasa mendapat angin. Lihat, ini dia orangnya. Seru Damar pada kerumunan. Ini anak saya, Dokter Satria. Lihat betapa sombongnya dia berdiri di situ sementara bapaknya ngesot di lantai. Kau tidak takut kualat? Hah? Kerumunan mulai riuh. Ada yang mencemooh Satria. Wah, parah banget dokternya. Masak bapak sendiri diusir? Ingat dosa, Dok. Satria tidak goyah sedikit pun. Dia mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ajaibnya, orang-orang terdiam, menunggu penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Satria bicara dengan lantang dan sopan. Orang ini mengaku sebagai ayah saya. Benar, secara biologis, dia menyumbangkan spermanya. Tapi mari saya ceritakan apa yang dia lakukan 18 tahun lalu. Damar mencoba memotong. Jangan dengarkan dia. Dia pembohong. Diam. Bentakku dari belakang. Suaraku menggema. Aku berjalan menyusul Satria. Biarkan anakku bicara. Satria menunjuk kakinya sendiri. Kalian lihat saya berdiri tegak? Dulu, kaki saya tidak begini. Saya lahir dengan cacat bawaan. Kaki kanan saya bengkok. Saya tidak bisa berjalan normal. Satria menatap tajam ke mata Damar. 18 tahun lalu, saat hujan badai, pria ini pulang ke rumah. Dia melempar surat cerai ke wajah ibu saya. Dia bilang, dia jijik punya anak cacat. Dia bilang dia malu pada teman-temannya. Dia bilang saya produk gagal. Dan malam itu juga, dia mengusir saya dan ibu saya keluar dari rumah. Tanpa uang, tanpa baju ganti. Di tengah hujan lebat. Suasana lobi berubah mencekam. Orang-orang yang tadi mencemooh kini terdiam. Menatap Damar dengan pandangan berubah. Saya demam tinggi malam itu, lanjut Satria. Suaranya mulai bergetar menahan emosi.
Ibu saya menggendong saya berteduh di pos ronda karena kami tidak punya tempat tujuan. Sementara pria ini, dia memasukkan wanita lain ke rumah kami. Wanita itu. Satria menunjuk Bella yang sedang berusaha menyelinap pergi di antara kerumunan. Tangkap wanita itu, teriakku. 2 orang satpam segera menghadang Bella. Bella menjerit histeris. Bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku. Wanita itu, Bella, adalah selingkuhannya, kata Satria. Mereka hidup mewah di atas penderitaan kami. Selama 18 tahun, tidak sekalipun pria ini mencari saya. Tidak 1 rupiah pun dia kirimkan untuk makan saya. Ibu saya bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai operasi kaki saya. Ibu saya yang berjuang sendirian. Satria menunduk, menatap Damar yang kini wajahnya pucat pasi. Dan sekarang, saat hartanya habis dikuras wanita itu, saat ginjalnya rusak karena gaya hidupnya sendiri, dia datang ke sini. Dia minta saya, anak yang dia sebut sampah dan cacat, untuk membiayai pengobatannya secara gratis. Dia minta saya melupakan 18 tahun penyiksaan batin itu. Satria bertanya pada kerumunan, apakah itu adil? Apakah saya durhaka jika saya menolak menolong orang yang mencoba membunuh masa depan saya? Tidak, teriak seseorang dari kerumunan. Aku menoleh. Itu Pak RT. Pak RT dari lingkungan kontrakan lama kami. Kebetulan yang luar biasa. Atau mungkin takdir Tuhan. Dia sedang ada di sana memegang obat. Pak RT yang sudah tua itu maju dengan wajah merah padam karena marah. Saya saksi hidupnya. Seru Pak RT lantang. Dia menunjuk Damar. Saya ingat kamu. Damar kan? Kamu yang mengusir Bu Indira malam-malam. Saya yang menemukan mereka menggigil di pos ronda paginya. Saya yang bantu mereka cari kontrakan petak. Warga sekampung benci sama kamu karena kelakuan bejatmu itu. Kesaksian Pak RT adalah paku terakhir di peti mati reputasi Damar. Kerumunan langsung berbalik arah. Rasa kasihan berubah menjadi kemurkaan. Dasar bapak tidak tahu diri. Sudah tua, bau tanah, masih jahat. Usir saja. Jangan kotori rumah sakit ini. Cemoohan itu datang bertubi-tubi. Botol air mineral kosong dilempar seseorang dan mengenai kepala Damar. Damar menutupi kepalanya dengan tangan, meringkuk seperti tikus yang tertangkap basah. Bella yang melihat situasi makin kacau mencoba melepaskan diri lagi. Mas Damar, aku pergi. Urus dirimu sendiri. Damar mendengar itu. Dia panik. Bel, jangan tinggalkan aku. Uangku ada di kamu. Bel. Damar mencoba merangkak mengejar Bella. Dia menarik kaki Bella hingga wanita itu terjatuh. Mereka bergulat di lantai lobi. Pemandangan yang sangat memalukan. Saling cakar, saling maki. Kembalikan uangku, maling, teriak Damar. Uangmu sudah habis buat judimu juga, tua bangka. Balas Bella menjambak rambut Damar. Aku menatap mereka dengan perasaan kosong. Dulu, mereka adalah raksasa yang menakutkan bagiku. Sekarang, mereka hanya 2 orang menyedihkan yang saling menghancurkan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa sakit hati. Yang ada hanya rasa jijik. Amankan mereka. Perintah Satria pada kepala keamanan. Serahkan wanita itu ke polisi atas tuduhan penggelapan aset yang sedang kami selidiki. Dan bawa pria itu keluar dari area rumah sakit sejauh mungkin. 4 petugas keamanan langsung bergerak sigap. Mereka memisahkan Damar dan Bella. Bella diseret ke arah pos polisi rumah sakit sambil menangis-nangis. Damar diangkat paksa dan dibawa menuju pintu keluar. Satria, Indira, jangan lakukan ini. Lolongan Damar terdengar makin jauh. Aku sakit. Kakiku sakit. Ampun. Suaranya lenyap ditelan pintu kaca otomatis yang tertutup. Lobi kembali hening sesaat. Sebelum akhirnya suara tepuk tangan terdengar. 1 orang bertepuk tangan, lalu diikuti yang lain. Hingga seluruh lobi bergemuruh. Mereka bukan bertepuk tangan karena kekejaman, tapi karena keadilan telah ditegakkan. Mereka bertepuk tangan untuk seorang anak yang berhasil membela ibunya.
Satria tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk hormat pada Pak RT dan orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik dan menatapku. Matanya basah. Aku merentangkan tanganku. Satria menghambur kepelukanku di tengah lobi itu. Dia menangis di bahuku. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan pelepasan. Beban seberat gunung yang dia pikul sejak usia 5 tahun akhirnya runtuh hari ini. Kau hebat, nak, bisikku. Kau hebat sekali. Kita menang, Bu. Isaknya pelan. Kita benar-benar menang. Aku mengelus punggungnya yang tegap. Ya, kami menang. Bukan karena kami kaya. Bukan karena kami punya jabatan. Kami menang karena kami tetap memegang kebenaran meski dunia pernah mencoba menghancurkan kami. Hari itu, di lobi rumah sakit, semua orang menjadi saksi bahwa karma tidak pernah salah alamat. Dan bagi Damar, pengadilan jalanan ini baru permulaan dari neraka dunia yang harus dia jalani. 6 bulan kemudian, matahari bersinar terik, menembus celah-celah atap seng yang sudah karatan. Udara di dalam ruangan sempit itu terasa pengap, panas, dan berbau busuk. Lalat beterbangan, berdengung mengelilingi piring plastik bekas makan yang belum dicuci selama berhari-hari. Di sudut ruangan, di atas kasur tipis yang sudah apek, Damar terbaring. Dia tidak bisa lagi bangun. Kaki kirinya sudah tidak ada. Amputasi dilakukan di rumah sakit umum daerah dengan fasilitas seadanya 3 bulan lalu, setelah dia ditemukan pingsan di pinggir jalan oleh dinas sosial. Kakinya dipotong sampai di bawah lutut. Tapi penderitaannya tidak berhenti di situ. Diabetesnya sudah menyerang matanya. Penglihatannya kini buram, hanya bisa melihat bayangan hitam dan cahaya samar. Ginjalnya yang rusak total membuatnya harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu dengan biaya yang ditanggung pemerintah sebagai warga miskin. Namun proses antrean yang panjang dan melelahkan membuatnya semakin lemah. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Kulitnya menghitam dan bersisik gatal. Tidak ada lagi Damar yang gagah. Tidak ada lagi Damar yang sombong. Yang ada hanya seonggok daging bernyawa yang menunggu ajal. Air. Rintihnya pelan. Suaranya parau karena tenggorokan yang kering. Tidak ada yang menjawab. Dia sendirian. Bella sudah lama pergi. Kabarnya dia dipenjara beberapa bulan karena kasus penipuan. Lalu menghilang entah kemana setelah bebas. Teman-teman Damar? Mereka semua menjauh saat tahu dia jatuh miskin. Saudara-saudaranya? Mereka sudah lama putus hubungan karena kelakuan buruk Damar di masa lalu. Damar meraba-raba lantai dengan tangannya yang gemetar, mencari botol air minum. Tangannya menyenggol botol itu hingga jatuh terguling. Isinya tumpah ke lantai tanah yang kotor. Ya Tuhan! Damar menangis. Air matanya meleleh di pipinya yang cekung. Kenapa begini hidupku? Kenapa? Dia teringat wajah Indira dan Satria. Bayangan itu menghantuinya setiap saat. Setiap kali dia merasa sakit, dia ingat bagaimana dia menghina fisik Satria dulu. Setiap kali dia merasa lapar, dia ingat bagaimana dia membiarkan anak istrinya kelaparan. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya lebih menyakitkan daripada luka amputasinya. Sayup-sayup, dari televisi tua milik tetangga sebelah yang suaranya menembus dinding triplek tipis, terdengar suara berita. Hari ini, Yayasan Satria Kuat meresmikan gedung baru pusat rehabilitasi untuk anak-anak difabel dari keluarga kurang mampu. Fasilitas ini didirikan oleh Dr. Satria Abimanyu, spesialis penyakit dalam, bersama ibundanya, Ibu Indira. Jantung Damar berdegup kencang. Dia memaksakan telinganya untuk mendengar lebih jelas. Dalam pidatonya, Dr. Satria mendedikasikan gedung ini untuk sang ibu yang telah berjuang sendirian membesarkannya. Yayasan ini akan memberikan pengobatan dan terapi gratis, memastikan tidak ada anak yang merasa terbuang hanya karena kondisi fisik mereka. Suara tepuk tangan riuh terdengar dari televisi itu. Lalu terdengar suara Satria, suara yang tegas dan penuh wibawa. Kekurangan fisik bukanlah aib. Kemiskinan bukanlah dosa. Yang menjadi dosa adalah ketika kita kehilangan hati nurani. Saya berdiri di sini karena seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Terima kasih, Bu. Damar menutup wajahnya dengan bantal yang bau. Dia meraung.
Raungan kepedihan yang menyayat hati. Dia melihat kesuksesan itu dari lubang nerakanya. Dia melihat anak yang dia buang kini menjadi pahlawan bagi banyak orang, sementara dia sendiri menjadi sampah yang tidak diinginkan siapapun. Satria. Indira. Panggilnya dalam isak tangis. Maafkan Bapak. Maafkan aku. Tapi suaranya hanya ditelan oleh dinding-dinding bisu kontrakan kumuh itu. Karma telah memenjarakannya dalam kesepian yang abadi. Sementara itu, puluhan kilometer dari tempat Damar meratap, suasana sangat berbeda. Langit biru cerah memayungi halaman gedung baru yang megah. Pita bunga melati baru saja dipotong. Aroma harum bunga bercampur dengan aroma kue-kue lezat yang disajikan untuk para tamu. Ratusan orang hadir, pejabat kota, rekan dokter, dan anak-anak difabel beserta orang tua mereka yang wajahnya berbinar penuh harapan. Aku berdiri di samping podium, mengenakan kebaya modern berwarna emas yang elegan. Rambutku disanggul rapi. Aku menatap anakku yang sedang turun dari panggung setelah memberikan pidato yang memukau. Dia berjalan ke arahku. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya begitu lepas. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menggelayut. Wulan, yang kini sudah diangkat menjadi kepala perawat yayasan, datang membawakan minum untuk Satria. Selamat ya, Dok. Pidatonya luar biasa. Banyak yang menangis terharu tadi. Puji Wulan. Terima kasih, Lan. Ini semua berkat kerja keras tim kita. Jawab Satria rendah hati. Satria kemudian menoleh padaku. Dia memegang kedua tanganku. Ibu bahagia. Aku menatap mata anakku. Mata itu jernih. Sangat bahagia. Nak, ibu merasa lega. Rasanya seperti baru bisa bernapas lega setelah menahan napas selama 18 tahun. Apa ibu masih memikirkan dia? Tanya Satria hati-hati. Dia tidak perlu menyebut nama untuk tahu siapa yang dimaksud. Aku terdiam sejenak, merenungkan perasaanku. Apakah aku masih membenci Damar? Kebencian butuh energi. Aku sudah tidak punya energi untuk orang itu. Yang tersisa hanyalah rasa indiferen. Dia sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Hukuman terberat bagi seseorang bukanlah dibenci, melainkan dilupakan dan tidak dianggap ada. Tidak, jawabku sambil tersenyum tulus. Ibu tidak memikirkannya lagi. Dia sudah mendapatkan apa yang dia pilih. Dan kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Seorang anak kecil dengan kursi roda mendekati kami. Dia membawa setangkai bunga mawar. Kakinya kecil dan layu, mirip kondisi Satria dulu. Satria segera berlutut, mensejajarkan tingginya dengan anak itu. Ini buat dokter, kata anak itu malu-malu. Terima kasih sudah bikin tempat ini, kata mama. Di sini aku bisa belajar jalannya. Satria menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Dia mengusap kepala anak itu. Iya, sayang, kita akan belajar sama-sama. Kamu pasti bisa. Kamu harus jadi anak kuat. Oke. Oke, Dok. Aku melihat pemandangan itu dengan hati yang penuh. Lingkaran setan itu telah putus. Damar mewariskan rasa sakit dan penolakan. Tapi Satria memutuskannya dengan memberikan cinta dan penerimaan pada anak-anak lain yang senasib. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, tapi dengan menjadi segala sesuatu yang musuh kita tidak bisa menjadi. Orang yang bermanfaat, dicintai, dan bahagia. Angin sore berhembus lembut, menerbangkan ujung selendangku. Aku menatap langit yang luas. Di suatu tempat di sana, Tuhan pasti sedang tersenyum melihat skenarionya berjalan sempurna. Penderitaan masa lalu adalah pupuk yang pahit, tapi dia menumbuhkan pohon kehidupan yang manis dan kokoh. Aku, Indira, dan anakku, Satria, kini berdiri di puncak pohon itu. Kami tidak akan pernah melihat ke bawah lagi. Ayo, Bu, ajak Satria sambil menggandeng tanganku. Para tamu menunggu kita untuk makan siang. Ayo, jawabku. Kami berjalan beriringan menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalu yang kini membusuk dalam kesendiriannya. Hidup terus berjalan, dan kali ini, kamilah yang memegang kemudinya. Tamat.